Siapkanlah hati kami, Tuhan, untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Meskipun kami semua di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kiranya hati kami tertuju hanya kepadamu. Berkatilah Tuhan worship night ini. Biarlah kiranya kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa terus memelihara hidup kita. Kalau kita melihat, kita bisa melewati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita juga melihat ciptaan Tuhan, alam semesta ini, dan bila kita melihat ciptaan semua langit, bumi ini, kita bisa memuji Tuhan, mengagungkan Dia, sebab karena kasih-Nya begitu luar biasa untuk setiap kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat jiwa pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh besar di dalam hidup kami. Jika kami melihat ciptaan-Mu, dan bahkan jika kami melihat diri kami, sungguh kami mengagumi Engkau oleh karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Cinta-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang begitu nyata,
anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya kami rasakan, pimpinan-Mu yang selalu ada buat kami. Dan kami sungguh memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami juga melihat pengorbanan-Mu yang begitu sempurna di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami melihat diri kami, sesungguhnya kami tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Karena yang sepantasnya kami ini haruslah binasa. Kamilah yang menanggung kematian itu seharusnya ya Tuhan. Tetapi Engkau menggantikannya dengan mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Dengan darah yang tercurah, dengan tubuh yang terluka dan hancur. Engkau buktikan kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Maka kalau selama ini kami seringkali meninggalkan Engkau, kami seringkali tidak taat kepadamu. Kami seringkali membangkang kepadamu dan bahkan tidak mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Atas segala dosa-dosa kami. Atas segala perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Yang melukai hati Tuhan. Tuhan, inilah kami. Segala dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mengampuni kami Bapa. Menyucikan kami dan melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang menolong setiap kami, agar kami boleh berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami mulai menyimpang, Tuhan kiranya Engkau menarik kami. Bahkan ketika kami mulai jauh lagi menyimpang, Tuhan, kalau Tuhan memang ingin menghajar kami, hajar kami agar kami boleh kembali kepada jalan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau terus melembutkan hati kami, agar hati kami boleh senantiasa boleh tertuju kepadamu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami senantiasa Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh senantiasa memuji, mengagungkan, dan memuliakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu, kalau kita bisa melewatinya, kita baru berkata, Tuhan, aku bisa melewatinya ternyata gitu. Tapi pada waktu kita mengalami kesulitan itu, kita pasti akan merasa, Tuhan, aduh sulit banget Tuhan, dan aku nggak mampu menghadapinya. Tapi percayalah Bapak Ibu, di saat kita mengalami masa sulit, Tuhan menyertai kita seperti Dia menyertai bangsa Israel di padang gurun dengan tiang awan dan juga tiang api. Dia juga yang akan menyertai hidup kita di dalam kondisi apapun, baik sulit maupun dalam kondisi yang baik. Terhadap apapun
Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan, dan memasuki bulan September di awal September ini. Mari kita meminta kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, dan biarlah kiranya Dia sendiri yang bekerja atas hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, bawalah itu di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada setiap kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap seruan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Segala kerinduan mereka, segala harapan mereka kepada Tuhan, segala pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi, Engkau paling tahu dan paling mengerti situasi mereka. Bahkan Engkau paling tahu hati mereka. Maka Tuhan, kiranya Engkau menilik satu persatu hati setiap mereka, Bapa. Ketika mereka tidak mampu, Tuhan tolong. Bahkan ketika mereka sudah tidak sanggup, Tuhan angkat dan bahkan gendong mereka. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu tergeletak, tetapi Engkau yang akan menolong mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya segala seruan kami pada malam hari ini, Engkau mendengarnya, dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kiranya iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, semakin berharap kepadamu saja ya Tuhan. Dan biarlah kiranya hati kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari malam hari ini kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Surabaya sudah kondisi saat ini Corona sudah zona kuning. Kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa supaya kondisinya terus membaik, dan kita juga berdoa yang kedua, kita berdoa untuk terus kepada pemerintah agar pemerintah boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh terus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita ini. Kita juga berdoa untuk penegakan hukum di negara kita ini, karena bulan-bulan ini atau bukan tahun 2021 ini kita mendengar penegakan hukum yang kurang baik di negara kita ini dengan adanya diskon besar-besaran terjadi di hukum di negara kita ini dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran
tetapi mendapatkan potongan yang begitu besar. Kita berdoa supaya kiranya hukum di negara ini boleh ditegakkan sebaik mungkin, dan kita berdoa juga untuk perekonomian di negara kita ini, agar ekonomi di negara kita ini boleh semakin membaik, pengusaha-pengusaha juga semuanya boleh kembali berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini ke dalam tangan Tuhan dengan membuka suara di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau saat hari ini kami boleh mendengar kalau Surabaya sudah zona kuning untuk kondisi corona. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa terus-menerus kiranya Tuhan yang menolong supaya Surabaya, bahkan seluruh Indonesia ini, kasus COVID boleh terus membaik ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan normal, dan kami berdoa juga ya Tuhan supaya kami masyarakat Indonesia juga boleh menjaga diri kami tetap meskipun sudah zona kuning, tetapi kami boleh tetap menjaga prokes yang ada, dan kami berdoa Bapak untuk segala hal yang terus masih dilakukan oleh pemerintah kami di dalam menjalankan untuk COVID ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penegakan hukum di negara kami ini Tuhan. Ada terjadi kelonggaran di negara kami ini mengenai penegakan hukum, di mana terjadi pemotongan hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran yang besar. Kami berdoa memohon anugerah Tuhan supaya setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, di dalam menegakkan hukum di negara kami ini, kami berdoa untuk setiap mereka, kiranya Tuhan Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan dan memberikan penegakan hukum yang sebaik mungkin, dan biarlah kiranya hukum di negara kami ini tidak dapat disuap ya Tuhan, tetapi hukum di negara kami ini dapat ditegakkan sebaik-baiknya ya Tuhan oleh setiap mereka. Dan kami juga berdoa Bapa untuk perekonomian di negara kami ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya dengan membaiknya kondisi di Indonesia ini, membaik pula ya Tuhan untuk kondisi perekonomian di negara kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan anugerah-Mu menolong setiap para pengusaha-pengusaha, setiap para pekerja-pekerja, semuanya mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha-usaha mereka. Dan berdoa juga Bapa untuk seluruh perekonomian di negara kami ini Tuhan. Kami memohon pemulihan yang daripada Engkau. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Ibu Friska. Kepada Bu Friska saya persilahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini saya ingin membagikan kesaksian akan kebaikan Tuhan pada keluarga kami. Pada pertengahan bulan Juni, ini masih seputar COVID ya. Pada pertengahan bulan Juni, keluarga kami diizinkan oleh Tuhan untuk mendapat pencobaan, di mana 2 anak saya dan suami saya terpapar COVID. Pertama yang terpapar itu anak saya yang nomor 2, Nathaniel. Dan beberapa hari kemudian, anak saya yang pertama, Hans, itu juga kena. Karena saya ini kan pernah ya jadi penyintas, maka pengalaman-pengalaman selama saya sakit yang lalu itu saya bagikan ke mereka, dan mereka melakukan isolasi mandiri dengan tempat yang berbeda. Setiap hari kami pantau bagaimana keadaan mereka. Nah, pada hari-hari pertama, ya, Nathan itu mulai kelihatan lemah, sangat-sangat lemah. Bahkan pada saat kita kirimin makanan, dia turun itu jalannya sudah nggak seperti ini ya, jadi sangat-sangat lemah sekali. Nah, itu membuat saya sangat khawatir. Kalau Hans, itu nggak ada masalah apa-apa, jadi biasa aja gitu. Kayak orang ya cuman flu begitu kali ya. Nah, setelah itu kita fokus ke Nathan.
karena Nathan sangat-sangat lemah kondisinya, kita beri semangat ya. Kita sering video call sama dia untuk tanya bagaimana keadaan hari ini, makan apa, seperti itu. Akhirnya berangsur-angsur Nathan mulai kuat kembali. Ya, Nathan mulai kuat kembali. Puji Tuhan, kita luar biasa senang ya. Aduh, satu sudah mulai kuat gitu. Saya pikir Hansnya juga nggak ada masalah gitu. Ternyata setelah Nathannya sudah mulai enak begitu ya, kakaknya Hans itu mulai panas, badannya mulai panas. Nah, karena adiknya pernah panas seperti itu, maka kita kasih semangat juga buat Hans. Ko, tenang ko. Adik juga seperti itu, tapi cepat kembali kok. Ayo bertahan ya, bertahan. Panasnya tinggi sekali, dikasih obat penurun panas, turun, tapi habis itu naik lagi. Nah, itu sampai malam gitu ya. Akhirnya saya mulai ini kalau panasnya nggak kembali seperti panasnya kayak begini terus, itu ada resiko. Saya pikir, saya cek terus saturasi oksigennya. Nah, itu mengalami penurunan. Lalu saya konsultasi sama tim medis bumper ya, Dokter Agus. Waktu itu Dokter Agus bilang, coba ini aja Bu, dicek di lab. Akhirnya besoknya Hans cek di lab, dan hasilnya menurut Dokter Agus ini tidak sesimpel yang dibayangkan. Nah, mulai waktu itu saya wah kenapa ini ya? Kok nggak seperti adiknya, karena sebenarnya gejalanya juga sama, panas tinggi, batuk. Tapi adiknya bisa kembali, pelan-pelan tuh pulih gitu. Akhirnya Dokter Agus ngomong sama saya, Ibu harus cari rumah sakit yang bisa transfer plasma. Saya pikir, waduh ini kok pakai transfer plasma ya? Saya waktu itu runding sama suami saya, tenang dulu katanya. Saya juga kembali ke dokter semula, saya ngomong, Dok, ini hasil saya periksa seperti ini. Waktu itu dokter bilang, ya udah ditambahin aja obat antivirusnya gitu. Tapi saya mohon pada Tuhan, tolong kasih saya petunjuk ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Apakah saya harus tetap membawa anak-anak ini isolasi di rumah, ataukah harus ke rumah sakit? Karena waktu itu rumah sakit juga susah untuk mencari. Saya berdoa, Tuhan buka jalan, saya bilang. Saya minta Tuhan untuk buka jalan, bagaimana saya harus bertindak apa. Gitu. Nah, keesokan harinya saya mulai mencari rumah sakit. Tapi semuanya penuh. Saya masuk rumah sakit ini, saya telepon. Di situ kelihatan di aplikasi bednya kosong, tapi setelah saya telepon, penuh Bu, nggak ada. No, kenapa di aplikasinya kosong? Oh ya, itu belum diupdate Bu, katanya. Lalu saya diingatkan oleh teman-teman saya, kenapa nggak minta tolong sama ibu ini? Akhirnya karena kita dulu pernah satu kantor, dia pernah di tim saya telepon. Saya minta dia bantuan, ini anak saya seperti ini. Langsung dia bertindak. Hari itu juga di tempat rumah sakit yang tadinya saya telepon, dia bilang tidak ada kamar. Ya, dia bilang ada, tetapi ibu harus menunggu. Kondisi anaknya seperti apa. Nah, waktu itu saturasinya mulai turun. Saturasi oksigennya mulai turun, dan saya konsultasi sama menantunya Ci Yuli, Dokter Yolanda, dia sarankan sewa oksigen aja. Nah, saya juga lagi itu cari oksigen ya, sewa oksigen, tapi mengalami kesulitan karena kalau sewa masuk di apartemen itu prosesnya agak lama, katanya seperti itu. Akhirnya setelah dari rumah sakit sudah memberikan info bahwa kalau siang itu nanti ada yang mau keluar, saya terus lihat kondisinya Hans. Memang panas gitu loh, badannya panas dan mulai nafasnya menurut Hans, nafasnya itu pendek. Akhirnya saya telepon lagi rumah sakit,
Kebetulan karena bisa langsung dihubungkan dengan direktur rumah sakitnya, saya bilang kondisi anak saya seperti ini, bolehkah kita langsung ke sana? Akhirnya diperbolehkan. Saya minta anak saya dibawa sama Nathan, ya kebetulan kan mereka isolasi di daerah barat semua, ke rumah sakit dan mulai mereka dicek. Ternyata betul. Kalau hitungan kita saturasi oksigennya itu masih sekitar 86, tetapi kalau pakai oximeter yang ada di sana, itu infonya saya kurang sekitar 75, 76. Sehingga saat itu juga masuk di ICU dengan sandinya RIK 1. Sandinya RIK 1. Nah, saya pikir ya, saya tenang. Wah, ini kalau sudah ditangani, dibantu dengan oksigen, saya doa, terus Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi gitu. Itu tanggal 24, siang hari ya, sekitar jam 2, jam setengah, ya sekitar jam segitulah. Akhirnya malam, kalau nggak salah malam atau besoknya, saya dikasih informasi dari rumah sakit bahwa dibutuhkan transfer plasma, seperti yang Pak Agus, Dr. Agus dari Gumper yang infokan ke saya. Ternyata betul harus pakai plasma. Nah, pada saat itu saya mulai, waduh, emangnya ada plasmanya? Dia bilang, ya belum ada, masih minta ke PMI. Apakah dari pihak keluarga ada nggak yang bisa membantu? Saya langsung ngomong sama suami saya, gimana ini? Kata suami saya, kata Pak Michael, coba minta tolong sama Lause Hadi. Akhirnya saya minta tolong sama Lause Hadi bahwa dibutuhkan untuk plasma plasma dengan golongan darah B+. Begitu disampaikan sama Lause Hadi, langsung ada yang telepon saya. Yang telepon itu dari jemaat ya, Pak David. Aduh, saya sampai terharu sekali. Saya sama suami saya itu menjadi penyemangat buat saya gitu, bahwa anak saya ada yang bersedia menolong. Gitu. Akhirnya dalam satu hari itu entah dari mana saja terkumpul sekitar 5 orang yang bisa bersedia mendonorkan darahnya. Dan pada saat itu juga mereka yang bersedia, mereka datang ke PMI. Tetapi ada hambatan lagi di PMI. Ternyata screeningnya itu banyak ya. Jadi kalau yang sudah pernah vaksin, itu tidak diperkenankan kalau belum selesai vaksin kedua plus 14 hari. Akhirnya dari 5 orang itu, hanya 2 orang yang memenuhi persyaratan. Terus saya lega luar biasa, tetapi itu perlu screening waktu lagi gitu. Screening itu perlu waktu 3-4 hari. Saya pikir, waduh, ini sudah tanggal 25. Tetapi puji Tuhan, tanggal 26, plasma itu sudah siap. Saya waktu itu, orang yang mau donor itu belum diambil kok, masih di screening, kenapa kok plasmanya siap? Ternyata karena anak saya sudah ada pendonor, maka ada plasma yang sudah siap, itu diberikan terlebih dahulu untuk menolong pasien. Jadi pada saat tanggal 26, jadi selisih 24 di rumah sakit masuk pertama kali, tanggal 26 plasmanya langsung dimasukkan. Waktu itu kurang lebih pukul 11. Nah, setelah transfer plasma yang pertama, saya tanya sama anak saya, bagaimana perasaanmu? Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa kok, Ma, enak aja. Nah, setelah itu harus dilakukan transfer plasma yang kedua. Waktu itu hari Seninnya, dari tanggal 28. Nah, setelah tanggal 28, plasma yang kedua dimasukkan, saya tanya lagi sorenya, ya apa Hans, kamu? Nggak apa-apa, Ma, aku enak, aku mau pulang aja, dia bilang gitu. Mana bisa kok cepat sekali pulang. Nah, tanggal 29 dia minta pulang, diimani terus dia pulang. Ya sempat dia itu mungkin ketakut ya, karena di ICU itu kan banyak yang begini begitu kali ya. Saya sendiri kan tidak tahu. Tapi dia tidak pernah cerita juga. Setelah dia pulang baru bercerita, baru saya mengerti kenapa dia minta pulang. Terus saya sampai minta sama Lause Hadi untuk didoakan, coba Lause Hadi, karena dia tuh minta pulang terus. Nah, setelah tanggal 29 itu dia minta pulang, saya tanya sama
rumah sakit, apakah anak saya diperkenankan pulang? Dia bilang, enggak bisa Bu, belum. Kita harus observasi. Nah, pada tanggal 30-nya, saya dikabarin, boleh Bu, anak Ibu boleh pulang. Tetapi dengan catatan, Ibu harus memiliki oksigen. Harus ada cadangan oksigen di rumah. Nah, mulai itu lagi saya cari oksigen di mana-mana kosong. Saya telepon dibantu sama Ci Yuli, akhirnya saya bisa ya ketemu oksigen, tetapi tidak bisa ready hari itu. Dia bilang mungkin hari Jumat baru ada barangnya. Tetapi rupanya yang dikenalkan Ci Yuli itu dia mungkin nggak sampai hati kali ya lihat kita. Dia telepon lagi, Bu, saya kasih saran. Ibu coba nggak usah beli. Sementara Ibu beli dan kan belum ada barangnya. Ibu coba tanya teman-teman Ibu yang pernah sakit atau apa, pasti biasanya punya persediaan oksigen. Akhirnya saya, kadang pada waktu itu memang kita nggak bisa berpikir ya, tapi begitu saya dikasih info seperti itu, oh ya benar itu. Akhirnya saya tanya ke teman-teman, saya dapat pinjaman oksigen itu. Bahkan sebenarnya oksigen itu dekat sekali dengan saya. Kenapa? Yang punya cece saya sendiri. Karena anaknya pernah sakit. Tapi itu semua nggak kebayang, betul-betul nggak kebayang. Karena kita panik. Nah, begitu saya dapat pinjaman oksigen, langsung saya konfirmasi lagi ke rumah sakit, diizinkan pulang. Anak saya sangat-sangat sukacita pulang. Ya, karena itu diimani oleh dia harus pulang. Dia nggak mau di situ, dia mau pulang. Nah, saya merasa bahwa apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, itu semua pertolongan Tuhan. Saya pikir kalau tidak ada pertolongan Tuhan ya, karena saya percaya pada saat pertama kali keluarga saya kena, saya merasa bahwa Tuhan itu pasti menolong saya. Ya, menolong saya dan tidak setengah-setengah gitu loh. Oh, dikala orang lain kesusahan cari rumah sakit, saya bisa dapatkan. Dikala orang lain juga susah untuk mencari plasma, saya juga bisa dapatkan dalam waktu yang singkat. Dan juga oksigen, saya juga bisa dapatkan. Itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Nah, pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada jemaat Bumper yang membantu ya, yang membantu juga kepada Losu Hadi yang bantuannya sangat luar biasa, dan juga kepada Yuliana sama Dokter Linda yang setia ya, selalu tanya gimana anakmu bisa makan sudah gimana, karena kan mereka sebenarnya nggak bisa, pertama-tama nggak bisa makan, itu yang membuat mereka lemah. Juga untuk Dokter Yolanda dan Dokter Diana, saya banyak konsultasi, saya tanya, kalau saya sudah tanya hati saya tenang gitu. Dokter Yolanda, Dokter Agus, luar biasa, yang memberikan saya warning pertama kali tentang kondisi anak saya. Kalau saya tidak di warning Dokter Agus, saya pikir ya isolasi mandiri aja sudah cukup gitu. Juga untuk Ci Yuli yang memperkenalkan saya ke teman-temannya yang bisa menyediakan oksigen, juga buat Cik Laning, ya. Pertolongan Bapak dan Ibu sangat berarti luar biasa buat keluarga kita. Dan saya percaya, bila Tuhan izinkan pencobaan terjadi, Tuhan pasti buka jalan, asalkan kitanya tetap setia, tetap taat. Semoga kesaksian kami dapat menjadi berkat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Friska untuk kesaksiannya, sungguh sangat memberkati, kiranya Tuhan memberkati, terus memberikan kesehatan buat Bu Friska dan seluruh keluarga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silahkan untuk Losa Ayu, boleh menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan dari Bu Friska. Kami sungguh mengucap syukur untuk Hans Nathan yang boleh Tuhan pulihkan, dan kami
bersyukur keluarga Bu Friska boleh kembali lagi dan boleh beraktivitas seperti biasa. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kebaikan-Mu yang tidak dapat kami hitung satu persatu, tetapi Tuhan nyatakan. Dan sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan, mohon Tuhan memberkati setiap kami, menolong agar kami boleh terus mempunyai hati untuk haus dan rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab dari Mazmur 34. Oke, kita akan membaca ya ayat pertama sampai 23. Mazmur 34. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya pada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat bagus. Kalau saya lihat-lihat dan saya mempelajari, membaca sangat bagus bagian ini. Latar belakang Mazmur ini yaitu tentang Daud yang sedang terdesak karena dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan dia menjadi pura-pura gila karena ketika Raja kota Gad, yaitu Raja Akis, tahu bahwa kok ini adalah Daud yang dipuja-puja oleh orang Israel. Tetapi Daud sangat takut saat itu karena dia merasa bahwa dia akan dibunuh. Perlu diketahui bahwa posisi Daud waktu itu belum menjadi seorang raja, sehingga dia bukan siapa-siapa, tapi orang tahu bahwa dia adalah orang yang hebat di dalam peperangan. Akhirnya Daud berpura-pura menjadi orang gila. Dan kita melihat Tuhan meluputkan dia dari musuhnya itu. Sehingga akhirnya
Daud memuji-muji Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan dia. Saudara perhatikan bahwa janji-janji yang ada di dalam bacaan kita tadi berisi banyak sekali janji ya. Ternyata janji-janji di dalam Mazmur ini adalah janji yang bersyarat, yaitu khusus kepada mereka yang takut akan Dia, yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mengatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah, takut akan Tuhan. Firman ini mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan. Kunci dari segala janji yang bersyarat tadi. Allah berjanji seperti apa? Mari kita lihat janjinya satu persatu. Bahwa Allah akan berjanji melepaskan kita dari rasa takut, menyelamatkan kita dari kesesakan, mengutus malaikat untuk berkemah di sekeliling, memberikan kepada kita hidup, melimpah, mendengarkan doa-doa kita, menghibur kita dengan kehadirannya, dan menebus kita. Saudara, bukankah bagian ini adalah janji yang akan membuat kita lega, membuat kita senang, karena janji ini adalah harapan kita juga. Siapa yang tidak mau jikalau kita dilepaskan dari rasa takut, dari rasa kesesakan, dari hal-hal yang lain. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang bersyarat. Apa saja ketentuannya? Kita bisa melihat di bagian slide berikutnya. Bahwa ketentuan yang harus kita usahakan yaitu dengan hanya saat kita mencari Tuhan, berseru kepadanya, menghampiri dan takut akan Dia, menjaga lidah kita dari dosa dusta, tetap terpisah dari dunia yang jahat, melakukan perbuatan baik dan mencari perdamaian, mempunyai hati yang lunak dan menjadi hamba-Nya. Saudara, kalau lihat ketentuan ini, maka kita akan sedikit mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sudah layak untuk menerima janji Tuhan? Apakah saya sudah melakukan ketentuan-ketentuan ini? Apakah saya sudah mencari Tuhan? Apakah saya selalu berseru kepadanya? Apakah saya selalu menghampiri dan takut akan Dia? Apakah saya sudah menjaga lidah saya dari perkataan dusta? Apakah saya sudah terpisah dari hidup dunia orang yang jahat? Atau dan lain sebagainya. Saudara, bagian ini mengingatkan kita untuk kembali berusaha, berjuang, agar kita dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Butuh anugerah Tuhan dalam memenuhi setiap ketentuan ini ya. Pasti kita setuju bahwa kita butuh anugerah Tuhan untuk menjalani bagian ini. Saudara, mungkin saudara bertanya, Lause, saya melihat banyak orang baik, orang yang benar, tetapi hidupnya menderita. Tidak seperti yang dijanjikan. Saudara yang terkasih, bukan hanya saat ini kita mengalami hal begitu, atau kita melihat orang-orang yang baik terkena seperti malapetaka. Tetapi dari zaman dulu, di zaman Alkitab, sudah banyak orang-orang di Alkitab yang baik, tetapi mereka juga mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Contohnya Ayub, Daud, Yusuf, Paulus, Yeremia. Mereka semua mengalami hal-hal yang tidak enak, padahal hidup mereka sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa bisa demikian? Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang mengapa orang percaya mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan mereka. Mungkin ini pasti pernah menjadi jawaban kita ya, pertanyaan kita. Mengapa ya orang-orang yang cinta Tuhan kok masih menderita? Ya saudara, di antaranya adalah yang pertama karena dampak dosa.
setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita menjadi terjerat di dalam dosa dan kita tidak bisa untuk hidup dengan bebasnya dan kita selalu dijerat untuk melakukan dosa terus-menerus. Saudara, penderitaan ini akan terlepas ketika kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan kita. Jadi, selama kita di dunia, dampak dosa itu masih terus-menerus menggerogoti kita. Yang kedua, yaitu akibat perbuatan iblis. Saudara pasti sudah tidak asing bahwa ada cerita Ayub yang diuji karena iblis minta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub. Ayub saleh enggak? Saleh. Tetapi akibat perbuatan iblis, Ayub diuji oleh Tuhan. Ada juga Paulus juga. Utusan iblis menggocoh aku, katanya gitu. Yang selanjutnya, Tuhan membuat penderitaan itu sebagai cara untuk kita bertumbuh. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam iman sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan itu masuk di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, penderitaan itu untuk membuat kita lebih bersandar kepadanya. Dan yang terakhir, Allah memakai penderitaan kita sebagai penyemangat untuk menguatkan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi penderitaan yang kita alami bukan suka-suka Tuhan. Tuhan sentimen sama aku. Tuhan kasih penderitaan ini buat aku. Enggak ya. Tetapi semua yang Tuhan kasih itu sudah ada tujuannya. Dan Tuhan sudah memikirkan matang-matang. Buat Bapak Ibu yang punya anak, pasti Bapak Ibu mengizinkan anak Bapak Ibu untuk ikut ujian sekolah. Sekalipun bagi dia, bagi anak, harus belajar keras, harus berpikir keras di dalam ujian itu, tetapi Bapak Ibu mengizinkan anak-anak untuk masuk ke tahap itu. Sebab dengan ujian, mereka bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Orang tua aja seperti itu, apalagi Bapak kita di surga. Pasti lebih memikirkan panjang terhadap hidup kita, apapun yang kita alami. Mari kita terus bersandar pada Tuhan, lewat penderitaan yang kita alami, memohon pertolongan Tuhan untuk melewati penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan meminta kesabaran, supaya suatu hari kita juga bisa menjadi berkat lewat apa yang kita alami. Kiranya Tuhan menolong kita dalam penderitaan, dalam pergumulan yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah melepaskan kami sekalipun kami di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, dalam kesusahan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu Engkau selalu memperhatikan kami dan meluputkan kami, memberikan kami kemenangan untuk melewati setiap pergumulan ini. Tolong siap kami Tuhan, untuk kami bisa terbebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu
tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan mengizinkan itu untuk membawa kami semakin mengandalkan Engkau. Dan biarlah kiranya hati kami boleh senantiasa diteguhkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk keluarga Bu Pelangi, agar kiranya Tuhan menghiburkan mereka oleh karena ditinggalkan oleh Ibu Pelangi. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa di sorga, kami menyerahkan Bapa untuk seluruh keluarga daripada Ibu Pelangi, di mana Ibu Pelangi telah Tuhan panggil pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Tentu ada suatu duka yang mendalam di dalam hati setiap keluarga. Untuk itu Tuhan kami memohon kiranya penghiburan yang sejati itu Tuhan boleh berikan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, agar mereka boleh tetap merasakan cinta dan kasih Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya segala hal yang baik yang telah dilakukan oleh Bu Pelangi bagi keluarga boleh diingat, dan mereka boleh terus menyalurkannya bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Chin David. Kita berdoa untuk Bapak David di mana sudah stabil dan bakteri dalam darah sudah ketahuan jenisnya. Kita berdoa bersyukur untuk kondisi Pak David ini sudah ada kemajuannya, dan kita berdoa agar Pak Chin David terus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ini untuk yang bapak-bapak silakan berdoa ini. Untuk yang perempuan silakan berdoa untuk Oma daripada Velia. Velia adalah pemuda kita. Kita berdoa untuk Oma Velia yang terkena COVID-19 dalam usia 81 dan ada komorbid asma. Kita berdoa supaya Oma Velia boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan juga Velia dan keluarga boleh tetap negatif dan diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa di sorga, kami mau berdoa Bapa untuk Oma daripada Velia. Saat ini Oma Velia terpapar COVID-19 Tuhan, dan sedang mengalami juga morbid. Kami berdoa menyerahkan untuk kondisi kesehatan daripada Oma daripada Velia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi, menolong Oma Velia, memberikan kekuatan, dan kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang ada, Tuhan kuduskan, agar boleh itu dipakai sebagai alat untuk boleh memulihkan, dan Oma Velia boleh negatif kembali dari COVID ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Velia dan seluruh keluarga, supaya mereka boleh tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan selalu ya Tuhan.
Dan kami berdoa, tolong mereka berikan kekuatan di dalam juga menjaga oma mereka yang saat ini juga isoman di rumah. Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi, memberikan pemulihan yang secara total baginya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Ibu Hilda yang akan melahirkan di bulan September ini. Doakan agar dapat melahirkan dengan lancar dan sehat. Kita berdoa untuk Bu Hilda dan juga bebinya. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Cindy Riyadi. Doakan untuk Ibu Cindy akan operasi sesar tanggal 8 September. Doakan untuk kelancaran kelahiran baby, ibu dan anak sehat-sehat. Kita berdoa untuk kedua ibu ini supaya Tuhan tolong mereka dalam proses mereka melahirkan nanti. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa di sorga, kami mau berdoa Bapak untuk Ibu Hilda. Kami berdoa untuk proses nanti dia melahirkan di bulan September ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, memberikan kepercayaan bagi mereka untuk membesarkan kembali seorang anak. Kami berdoa untuk proses persalinan nanti Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya segala proses yang ada boleh berjalan dengan baik. Tuhan Engkau yang memberikan ketenangan hati buat Bu Hilda, dan juga Tuhan Engkau memberikan kelancaran untuk semuanya agar proses melahirkan boleh berjalan dengan baik. Bu Hilda boleh Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, dan juga bayi yang ada dalam kandungannya saat ini juga boleh Tuhan berikan kesehatan, dan waktu saat nanti melahirkan pula Tuhan berikan kesehatan bagi bebinya. Dan kami berdoa biarlah kiranya bebinya boleh dilahirkan dengan keadaan sehat, baik, dan bertumbuh juga nanti dengan kesehatan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Cindy yang juga nanti akan operasi sesar pada tanggal 8 September. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong Bu Cindy di dalam proses operasi sesar ini, supaya Tuhan yang menolong, untuk dokter yang menangani, untuk berjalannya operasi ini supaya dapat berjalan dengan baik, dan baby yang dilahirkan juga boleh dalam keadaan sehat. Bu Cindy juga nanti dalam keadaan sehat dan juga dalam proses pemulihannya. Nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kedua anak ini nanti ya Tuhan, yang akan boleh hadir dalam dunia ini, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh hikmat dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Milky. Untuk bapak-bapak silakan berdoa untuk supaya Tuhan menjaga dan memberkati keluarga agar tetap sehat. Doakan juga untuk anak Bapak Milky, yaitu Matthew, untuk tahun depan akan kuliah, agar Tuhan memberikan hikmat untuk menentukan kuliah di mana, dan juga Tuhan cukupkan dana dan fasilitasnya. Untuk yang kaum ibu-ibu, silakan doakan untuk Bapak Milky dan istri agar tetap setia pada Tuhan dan dapat menjadi orang tua yang baik dan menjadi berkat bagi anak-anak. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk Bapak Milky ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, menjauhkan mereka dari COVID, dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang akan mereka lakukan. Dan kami juga berdoa untuk Matthew yang tahun depan akan kuliah. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong agar boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh menentukan tempat kuliah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh membuka jalan untuk semuanya, bahkan dana yang dibutuhkan, fasilitas semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya kesehatan, anugerah hikmat, kasih cinta kepada Tuhan dan kepada sesama boleh Tuhan terus limpahkan bagi Pak Milky dan juga Ibu dan juga seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak X. Doakan untuk Bapak X yang akan berangkat kerja ke Gorontalo. Berdoa supaya Tuhan yang menolong dalam perjalanannya, yang perjalanan darat 10 jam, dari Mes ke tempat kira-kira 2 jam, kira Tuhan yang menolong. Doakan untuk perjalanannya agar lancar dan Tuhan menyertai. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk Bapak X ke dalam tangan-Mu. Bapak X akan melakukan perjalanan untuk dalam pekerjaan ke Gorontalo.
Tuhan kiranya Engkau memberkati untuk perjalanannya 10 jam, dan juga dari Kemes juga 2 jam, perjalanan yang cukup jauh. Tapi biarlah kiranya Tuhan Engkau melindungi, menjaga, menibakan di sana dengan keadaan sehat dan baik, dengan selamat, dan boleh melakukan pekerjaannya juga dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau melindungi Bapak X di dalam segala pekerjaan yang akan dilakukan di sana. Dan Tuhan juga Engkau yang terus memimpin dia di dalam segala langkahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita terakhir berdoa untuk tadi pokok doa daripada Ibu Esther. Kita berdoa untuk adiknya yang ada di rumah sakit di Johor, yaitu Ibu Heni, dan juga berdoa untuk anaknya Jessica dan juga Joanna, supaya Tuhan juga pulihkan mereka dari sakit COVID. Bersyukur mereka mendapatkan rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka di rumah sakit, memberikan pemulihan sehingga mereka nanti boleh kembali ke rumah dan melakukan aktivitas mereka. Kita berdoa untuk Bu Heni, Jessica, dan juga Joanna dengan membuka suara. Nanti saya minta kesediaan Loh Sehari untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk Bu Heni, adik daripada Bu Esther, ke dalam tangan-Mu. Saat ini berada di rumah sakit di Johor, dan mereka dan juga anaknya Jessica dan juga Joanna yang juga positif COVID. Bersyukur mereka sudah mendapatkan rumah sakit. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dokter boleh menangani dengan baik, dan kami berdoa untuk setiap obat-obatan yang diminum. Kami berdoa supaya Tuhan memelihara mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita tetap di dalam kondisi mereka sakit, supaya mereka boleh tetap berjuang untuk melawan COVID-19 ini, dan mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kembali kepada mereka, memberikan kesembuhan. Berdoa untuk ketiga anak-Mu Tuhan kiranya Engkau pelihara dan lindungi dan berikan pemulihan. Nah, doa kami Bapa. Bapa di surga, kami bersama ingin bersyukur malam hari ini kami boleh dipersekutukan kembali. Kami bersyukur kami boleh menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan boleh mendengar seperti yang boleh kami rindukan dalam seruan kami dengan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Engkau memberkati semua kami yang ada di dalam Zoom ini. Engkau tahu semua harapan, semua kerinduan yang tak terucapkan. Kami sungguh berdoa kiranya tangan Tuhan yang tidak terlihat boleh menopang, hikmat Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran, sehingga sungguh damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu juga selalu memenuhi hati dan menuntun jalan-jalan hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih banyak, Engkau yang paling tahu kondisi kami masing-masing. Maka kami berdoa, Tuhan lawatlah kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh kasih Tuhan, kami butuh kemurahan Tuhan, kami butuh tangan Tuhan untuk diulurkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus berkemurahan menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari setiap kita dengan wajahnya, supaya sungguh semua kita boleh diberkati, semua kita boleh hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Semua kita boleh menerima kekuatan penghiburan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.